Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah kajian subuh Masjid Darus Salam insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang terbaik yang keluar dari lisan kita pada pagi hari ini adalah ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah kurniakan kepada kita, atas semua kemudahan yang Allah mudahkan kepada kita, sehingga dengan kemudahan ini Allah ringankan langkah para jamaah untuk bisa hadir menunaikan salat subuh secara berjamaah. Yang Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama tulal lail." Kata Rasulullah, siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang menunaikan salat sepanjang malam. Itu ada dalam kitab amalan-amalan ringan yang berpahala besar. Hadisnya berbunyi dua hal. Yang pertama kata Nabi, man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia menunaikan ibadah salat selama setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama qama tulal lail, maka seolah-olah dia berdiri sepanjang malam. Maka kalau kita salat dua-duanya isya sama subuh secara berjamaah, maka kita mendapatkan pahala seperti sholat selama 1,5 malam. Bahkan tidur kita bernilai ibadah sholat di hadapan Allah. Ini juga senada dengan hadis di bulan Ramadan itu. Kan kita melaksanakan sholat yang mulai atau tarawih. Apa kata Nabi? Man qama ma'al imam, barang siapa yang menunaikan ibadah tarawih atau qiyam Ramadan ma'al imam berjamaah hatta yansarifa, sampai selesai bersama dengan imam, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatat baginya seperti orang yang menunaikan salat sepanjang malam. Di hadis yang kedua, man qama al-imam hatta yansarifa kutiba lahu baqiyatul lailah. Siapa yang berdiri menunaikan salat tarawih berjamaah bersama dengan imam sampai selesai. Jadi syaratnya sampai selesai bersama dengan imam. Tapi kalau dapat 8 rakaat dia pulang karena malam ingin nambah. Banyak yang seperti itu. Karena malam ingin apa? Nambah tahajud dilanjutkan dengan witir. Kadang dapat 8 rakaat dia pulang. Maka yang seperti ini tidak mendapatkan keutamaan sepanjang malam. Terus bagaimana kalau pengen tarawih lagi atau pengen tahajud lagi dan pengen witir lagi? Jangan ditutup dengan witir
Terus gimana biar tetap bersama dengan imam? Niatkan ketika imam niat witir, jenengan niatkan sholat tarawih. Imamnya selesai, artinya imamnya salam, kita berdiri nambah 1 rakaat, maka jumlah rakaat kita tetap masih kena. Dan itu lebih afdal daripada kita pulang sebelum imam selesai. Dan alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan kemudahan kepada kita salat subuh secara berjamaah. Semoga pahalanya seperti orang yang qiyamul lail sepanjang malam. Baik para jamaah rahmati Allah, hari ini kita akan bahas 2 bab. Yang pertama menyegerakan penguburan, dan yang kedua hal-hal yang bermanfaat bagi jenazah. Qala al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullah. Imam Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullah beliau berkata, al-'ajalatu minasyaitan. Semua perkara atau semua perbuatan yang tergesa-gesa itu minasyaitan. Itu semuanya dari perkara atau dari syaitan. Apapun itu kalau dilakukan dengan tergesa-gesa, terburu-buru, maka semua ada unsur dari syaitan. Nabi Muhammad ketika sedang membaca Al-Quran, kemudian menggebu-gebu ingin segera hafal dan ingin segera mengamalkan apa di Al-Quran. Apa kata Allah kepada Allah kepada Nabi Muhammad? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Wahai Nabi Muhammad, jangan gerakkan lisanmu untuk bergegas segera faham, segera hatam atau segera hafal Quran ini. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Karena tanggung jawab kami, kata Allah, untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan membuatmu menjadi hafal Al-Quran. Jadi kalau ada orang pokoknya harus hatam dalam waktu, biasanya ada hafalan apa? Target hatam 1 tahun, hafal 1 tahun. Sebenarnya target itu bagus, cuma biasanya kalau sudah hafal, maka yang dimurajaah aja jarang. Ada pondok itu di dekat rumah itu, pondok tahfidz khusus, 6 bulan 30 juz hafal. Yang mau mondok monggo. 30 juz 6 bulan hafal. Benar Pak, hafal 30 juz. Cuma ketika selesai yang nempel itu hanya nggak sampai separuh. Kenapa? Karena dia mempercepat hataman Qur'annya ataupun mempercepat hafalan Qur'an. Padahal semua al-'ajalatu minasyaitan. Semua perkara yang kita lakukan kalau kita terburu-buru itu bagian dari syaitan. Terus bagaimana? Illa fi khamsin, kecuali dalam 5 perkara. 5 perkara ini kita dianjurkan untuk menyegerakan ataupun untuk mempercepat. Yang pertama, it'amit ta'am idza hadarat daif. Pertama kata Al-Imam Hatim Al-Asam, yang disegerakan dan ini dianjurkan menyegerakan memberikan makan jika ada tamu. Kalau tamu itu jangan ditahan, bergegas apa yang kita miliki segera. Dan kita lihat dulu definisi tamu. Siapa tamu itu? Siapa tamu? Orang yang berkunjung ke rumah kita. Kalau Syekh Utsaimin mendefinisikan tamu itu ada batas tamu. Siapa tamu itu? Man marra ala manzilika wa huwa musafir. Yang dikatakan tamu kalau kata Syekh Utsaimin, orang yang melewati atau orang yang berkunjung ke kampungmu, wa huwa musafirun, sedangkan dia dalam kondisi safar. Artinya dikatakan tamu itu jarak tempuhnya menempuh jarak safar. Ini baru tamu. Artinya apa? Tuan rumah itu punya kewajiban untuk memberikan apa? Ikram, menghormati tamu. Dan kalau tamu kemudian tidak dikasih batasan, maka nanti bisa jadi tetangga bolak-balik untuk rumah kita.
dan tuan rumah punya kewajiban untuk ngasih makan. Makanya dikatakan tamu itu orang yang datang ke rumah sedangkan jaraknya dalam kondisi safar. Sedangkan kalau bertetangga, tetangga datang itu bukan tamu. Itu apa? Berkunjung. Yang kita tidak punya kewajiban untuk ikram. Artinya kalau ada tetangga datang ke rumah gak dikasih makan pun kita tidak berdosa. Tapi kalau sudah jarak musafir, ada dalam satu kampung, kemudian tidak ada satu kampung yang mau memberikan jaminan atau memberikan jamuan makan untuk tamu ini, maka semua satu kampung terkena dosa. Itu namanya tamu. Jadi kasih batasan. Tamu itu siapa? Orang yang datang ke kampung kita. Ini gak harus ini ya, mohon maaf ya, gak harus family jenengan. Barangkali ada orang dari jauh datang ke kampung kita, itu jangan punya kewajiban untuk memberikan makan minimal. Makanya kalau nanti seandainya tidak ada satupun orang yang mau ngasih makan, maka semua itu berdosa. Dia bisa menuntut haknya untuk mendapatkan itu. Itu namanya tamu. Sedangkan dari rumah ke rumah yang rumahnya tidak, jaraknya tidak safar, itu dikatakan sebagai apa? Sebatas ziarah, mengunjungi apa yang ada itu aja dikasihkan. Sedangkan kalau ikramut duyuf itu maksimal berapa hari? 3. Artinya apa? Dahulukan kepentingan tamu daripada kepentingan tuan rumah. Tamunya makan enak-enak, tuan rumah apa? Ya kalau ada yang makan, kalau nggak ada tempe apa. Baik, kemudian wa tajhizil mayyit idza mata. Tajhiz. Apa tajhiz? Menyegerakan atau mengurus jenazah idza mata apabila dia telah meninggal. Ini perintah yang akan kita bahas kelanjutannya. Wa tazwijil bikr, dan bersegera menikahkan anak gadis. Ini yang disunnahkan itu bikr, anak gadis. Jadi kalau sudah ada anak gadis usia 11 tahun, ada yang melamar, nikahkan. Kalau sudah ketemu jodohnya. Kalau anak laki nggak apa-apa, Pak, karena di sini al-bikr, perempuan. Anak perempuan gadis jika sudah bertemu dengan jodohnya. Kalau laki, Pak, saya mau nikah. Jadi kan boleh katakan, nah kalau mau nikah selesaikan dulu kuliahmu, habis itu menikah. Boleh. Kalau perempuan tak boleh, segerakan. Kalau sudah ketemu jodohnya. Ini bagian dari apa? Menyegerakan. Dikhawatirkan apa? Kalau nanti ditunda, dikasih syarat, kemudian nanti dikhawatirkan akan timbul fitnah. Yang ketiga, wa qada'id dain idza wajaba. Yang keempat, yang disunnahkan untuk bersegera yaitu melunasi hutang ketika sudah jatuh tempo. Ini disegerakan. Apalagi hutang itu bagian dari perkara yang menghalangi orang untuk masuk dalam surga. Nabi mengatakan dalam satu hadis, nanti hadisnya kita tampilkan di bawah. Apa kata Nabi? Man faraqur ruhul jasad, siapa orang yang terpisah dengan jasadnya, wa huwa bari'un min talatin, sedangkan dia terbebas dari 3 perkara, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Apa yang menjadi penghalang orang ke dalam surga? Salah satunya adain, hutang piutang. Dan yang terakhir, wa taubati minadz dzambi idza adanaba, bergegas melakukan taubat dari satu dosa setelah dia sadar kalau dia melakukan satu kesalahan. Baik, apa makna bersegera dalam menyegerakan mengurusi jenazah? Nabi SAW mengatakan, asri'u bil janazati fa in taqu salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Bergegaslah kalian ketika ada jenazah yang meninggal untuk mengurus jenazah. Kalau dia orang yang saleh, maka dia akan segera mendapatkan balasan kebaikan dari amal salehnya. Wa in taqu ghaira dzalika fa syarrun tad'u
bersegera untuk menguburkan. Di hadis yang lain Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza mata ahadikum fala tahbisu wasri'u bihi ila qabri." Apabila ada orang yang meninggal, maka jangan ditahan dan segerakan untuk dimakamkan. Jadi kalau ada orang meninggal, kadang masih ditunda, nunggu siapa? Nunggu anak. Yang jadi masalah anak ketika masih sakit, orang tuanya tidak dapat izin. Pulang dulu nak, bapak lagi sakit parah. Ini belum dapat izin. Tapi ketika sudah meninggal, dia usaha untuk mendapatkan izin dari kantornya. Akhirnya pulang. Padahal kematian itu tidak mungkin. Katakanlah anak datang udah hidup lagi. Peran yang paling penting kapan? Saat sakit. Ketika orang tua masih sadar, pulang anak bisa salaman, minta maaf, itu jauh lebih baik daripada datang di saat dia sudah kondisi meninggal. Ini banyak terkait dengan masalah mempercepat untuk menyegerakan penguburan. Salah satunya hadis dari Bukhari, "Idza wud'a al-janazah fahtamala ar-rijalu 'ala a'naqihim fa in kana sadaqatan qalat qaddimuni." Jenazah itu kalau sudah dipikul di pundak, di leher seseorang, maka kalau dia orang saleh yang di dalam itu orang yang meninggal mengatakan qaddimuni, segerakan itu kata jenazahnya. Wa in kana ghayra salihatin, kalau dia orang yang tidak saleh, qala dia berkata, "Ya wailaha, aina yadhhabuna biha?" Ditanya, celaka, mau dibawa kemana antum? Dikata orang yang tidak saleh. Kemudian yasma'u kullu syai'in illa al-insan. Suara itu didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali manusia. Walau sami'a al-insan la sa'iqa. Seandainya suara itu bisa didengar oleh manusia, maka pasti manusia itu akan pingsan. Makanya para jamaah rahmati Allah, kalau siksa kubur itu bisa didengar oleh manusia, maka nggak mungkin ada orang yang mau kerja. Terus ngapain? Ibadah. Makanya pada siksa kubur tidak didengar oleh manusia sama jin. Akhirnya apa? Banyak di antara kita yang mudah terlalaikan. Seorang ulama, ulama bermadhab Maliki, beliau berkata, qala al-ulama radhiyallahu anhu ta'ala anhum wal murad bil isra' bil janazah. Maksud dari mempercepat terhadap jenazah itu pertama apa? May'umu ghuslaha, yaitu apa? Mempercepat proses memandikannya, wa takfiniha, mempercepat pengkafanannya, wa hamalaha, mempercepat pembawaan ke dalam kubur, wal mashmaha masmasyan dunal khabab, dan berjalan menuju ke dalam kubur itu dengan berjalan mempercepat. Fa innahu yaqra'u isra' alladhi yashqa 'ala dha'fati. Kemudian di sini apa? Yang menyebabkan kesulitan orang yang lemah untuk mengikuti. Di sini artinya mempercepat itu sebatas mempercepat prosesnya. Sedangkan kalau berjalan menuju ke kubur nggak usah lari biasa. Kenapa? Barangkali ada yang mikul orang yang kesulitan untuk berjalan, mempersulit langkah kakinya menuju ke proses penguburan. Banyak hadis ini tentang masalah ini, dan sebisa mungkin kata mempercepat ini kalau bisa jangan dikuburkan malam jenazah itu. Walaupun kalau meninggalnya malam ya sudah, nunggu kapan? Besok. Terus katanya disuruh bersegera di sini itu artinya tidak berlama-lama kecuali ada wudu. Ini ada hadis nih dari Jabir bin Abdullah, la tadfinu mautakum billail illa an tudratu. Kata Rasulullah, janganlah kalian menguburkan orang-orang yang meninggal dari kalian pada malam hari kecuali terpaksa. Ini nanti perlu untuk dibahas. Karena kalau di kampung saya itu meninggal isya ya langsung. Kadang jam 2 itu baru selesai.
lebih afdol jangan dilakukan di malam hari kecuali dalam kondisi turun darurat. Mungkin yang sakit itu apa? Covid. Oleh Covid itu kan takut apa? Nyebar. Atau mungkin yang meninggal punya penyakit yang dikhawatirkan penyakit ini kalau berlama-lama nanti akan menular terhadap orang lain. Kalau kayak begitu disegerakan di malam hari. Atau mungkin jenazah ini dalam kondisi darurat, mungkin kecelakaan yang barangkali mungkin hancur. Takut kalau sampai besok kelihatan orang, takut apa? Darah mengalir. Kalau kayak begitu monggo. Ada kisah ini banyak. Salah satu jamaah itu memandikan jenazah. Ternyata sudah bersih, sudah mandi selesai. Ketika diangkat jenazah ini mau dikafani, itu keluar lagi kotoran dari perut. Itu bisa jadi penyakitnya itu di perut itu penyakit yang tidak berhenti mengeluarkan kotoran. Ini kan agak sulit ini. Akhirnya solusi diapain? Padahal sudah dimandikan, sudah diwuduin. Ketika sudah dikafani, keluar kotoran itu. Itu kan akhirnya bau. Dipikir yang bau itu apanya? Jenazahnya. Padahal bisa jadi ada penyakit di dalam tubuhnya. Maka biasanya menggunakan lengkuas. Kalau kapur barus kan untuk semua kunir, biasanya dimasukkan ke dalam bagian belakang untuk menyedot, itu untuk mengantisipasi. Dan itu pernah dilakukan sama salah satu ustaz untuk mengantisipasi salah satunya dengan demikian. Jadi datat finu. Jadi kalau bisa walaupun bergegas bersegera, kalau meninggal malam jangan dikuburkan malam. Apa hikmahnya? Salah satunya biar ketika dikuburkan di pagi hari banyak orang yang bisa mensolatkan dan banyak orang yang bisa mengantarkan jenazah. Karena kalau disolatkan minimal berapa orang? 40 orang. Kalau ada orang yang meninggal disolatkan minimal 40 orang, tapi kalau 40 ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Apa syaratnya 40? Tidak ada satupun dari 40 orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan menerima doa-doa mereka. Artinya yang meninggal itu akan diberikan syafaat oleh Allah. Itu kalau minimal 40. Tapi kalau 100 nggak ada keterangan la tusyrik billah. Kata Rasulullah, barang siapa yang disolatkan oleh 100 orang minimal, maka Allah akan berikan syafaat pertolongan kepada jenazah. Coba bayangkan kalau dikuburkan di malam hari, kasihan si jenazah akan sedikit yang mensolatkan. Dalam hadis yang lain, di hadis Muslim, fazajar Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyubar ar-rajul bil lail hatta yusalli alaihi illa ayyutar. Kata Rasulullah, Nabi melarang untuk apa? Menguburkan di malam hari sampai disolatkan, kecuali jika keadaannya sangat terpaksa. Apakah kata larangan ini berdosa? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menguburkan malam. Sahabat juga pernah menguburkan malam, tapi sahabat tidak ditegur oleh Rasulullah. Salah satunya ini hadisnya sahih. Ini tentang apa? Orang yang mati ketika apa? Orang yang kebiasaan orang ini biasa bersih-bersih mesin. Rasul mengatakan begini, inna imra'atan sauda, ada seorang wanita yang berkulit hitam yang biasanya berada di masjid untuk bersih-bersih mesin. Jadi yang rumahnya dekat masjid di pensiunan manfaatkan ini. Jadi kalau jenengan zuhur nggak ada kegiatan, berangkat jam 11 sambil nunggu azan apa? Nyapu masjid. Oh subhanallah, utama. Apa kemudian kata Rasulullah, pada Rasulullah SAW, Nabi kemudian kehilangan, kemana orang ini kok nggak kelihatan? Tanya kepada para sahabat, apa kata sahabat? Qad mata ya Rasulullah, ini sudah mati ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi? Afala adamtumuni, afala kuntum adamtumuni. Kenapa kalian tidak ngasih tahu kepada
Ustadz ini. Kenapa? Karena yang meninggal bagian bersih-bersih. Kalau yang meninggal takmir wajar gitu. Yang meninggal bagian ya rangkap lah, bersih apa Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun ba'dama dufina bi lailatin qahwa ashabuhu wa kana sa'alahu fa qala man hadha faqad fulan dufina al-bariha fa sallallahu alaihi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu mengerjakan salat untuk jenazah dikerjakan di kubur. Ini hampir sama hadis, cuma kejadiannya berbeda. Salat Nabi di kubur. Kemudian qama sahabat sedang menguburkan jenazah ini di malam hari. Jadi Nabi tidak dikasih tahu, maka di pagi harinya Rasulullah datang ke area kubur dan beliau mensolatkan. Jadi kata bersegera di sini itu dipercepat, tapi kalau malam hari lihat kondisi lingkungan. Kalau lingkungan sudah biasa seperti itu, kalau ada orang meninggal mau malam hari itu banyak orang bergegas segerakan di malam hari. Karena kalau di kampung saya di Madura itu salat mati habis isya, sudah langsung. Karena memang semuanya sudah biasa, kompak, menyolatkan jam berapapun itu berangkat disolatkan, maka silakan. Tapi kalau kondisi sulit, maka lebih afdal menunggu momentum di saat waktunya ada orang yang bisa mensolatkan lebih banyak. Lebih baik habis sholat subuh. Cuma yang jadi masalah kan ikhtilaf di kalangan ulama. Bolehkah sholat jenazah setelah sholat subuh? Ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena sholat subuh itu sampai syuruk tidak ada sholat apapun kecuali sholat mutlak, sholat yang tidak terikat dengan waktu. Kayak dengan masuk ke masjid, sholat subuh mungkin di rumah, mau pengajian masuk di masjid habis subuh, silahkan sholat tahiyatul masjid, nggak masalah. Atau mungkin dengan mau sholat duhur, jarak sebelum duhur berapa menit kita dilarang sholat? 7 sampai 15 menit itu waktu yang terlarang, karena pas matahari berada di tengah-tengah. Waktu matahari berada di tengah-tengah itu waktu yang terlarang. Sedangkan duhur itu ketika zawal. Zawal itu artinya tergelincir dari tengah, gelincir ke arah barat, sudah ada bayangan bagi orang yang berada di bawah matahari. Itu namanya zawal. Kalau sampai kapan batasan? Kalau posisi tinggi badan atau tinggi benda dengan bayangannya sama, maka waktunya duhur sudah selesai, masuk waktunya sholat asar. Kemudian membaca yasin. Gimana membaca yasin? Boleh apa tidak? Ini ada hadis. Hadis dari Umar. Yasin qalbul Quran. La yaqruha rajulun yuridu Allah tabaraka wa ta'ala wa daral akhirah illa ghufira lahu wa qawwa ala mautakum. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Cuma ulama berpendapat perbedaan pandangan tentang status hadis ini. Ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Jadi hadis ini ada yang dikategorikan lemah, dhaif, ada yang mensahihkan. Kita lihat keterangan ulama. Ulama berbeda pendapat mana hukum sanad hadis ini. Sanadnya ya, tahu sanad. Sanad itu apa? Kan ada rawi, ada sanad, ada matan. Kalau matan itu isinya, isi dari hadis itu namanya matan. Kalau sanad itu apa? Silsilah dari Nabi, kemudian didengar oleh sahabat, sahabat didengar lagi oleh sahabat yang lain, dari sahabat didengar oleh tabi'in, tabi'in ini namanya apa? Sanad. Maka kemudian kenapa kok terjadi perbedaan pandangan hadisnya satu? Ulama yang ini mengatakan sahih, ulama yang ini mengatakan dhaif. Kenapa kira-kira? Karena para muhadditsin ahli hadis itu memandang sanad orang, person itu berbeda-beda. Contoh, saya contoh muhadditsin memandang bapak ini, kalau saya katakan, oh beliau orangnya baik, amanah, jujur. Bapak yang ini memandang dengan
tahu cuci mobil kata mau dibayar nggak dibayar, itu sudah beda pandangan. Makanya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim itu apa? Itu juga sama kehati-hatian. Maka muncul, nah hadisnya sama kok. Kenapa kok katakan dhaif, yang satunya bilang hasan, minimal bilang baik kedudukannya, karena memandang sanad personnya itu yang berbeda. Contoh kunut subuh. Kunut subuh itu ikhtilaf di kalangan ulama. Kenapa ikhtilaf? Karena itu tadi sanad posisinya ada yang mendhaifkan, ada yang mengatakan ini orangnya kuat, hafalannya sahih, thiqah. Nah, makanya terjadi perbedaan sama dengan ini. Apa kata Nabi? Yasin, surah Yasin itu apa? Qalbul Quran, jantungnya hati. Makanya kalau di Indonesia itu apapun peristiwanya Yasin. Kenapa? Karena kalau sudah dipegang hatinya, yang lain ya katut ya. Jadi kalau orang senang pada orang itu yang penting kan hatinya senang dulu. Maka yang lain sholat katut apa? Mau miskin, bos, gak punya pekerjaan, namanya cinta. Itu biasanya Pak, ya nikah juga. Apa kata mertuanya? Ya makan tuh cinta. Para jamaah rahmatullah, Yasin itu kahatnya la yaqruha rajulun yuridu Allah tabaraka ta'ala adar al-akhirah, yang dibaca tidak dibaca oleh seseorang kecuali dia menghendaki mencari ridha Allah dan mencari pahala akhirat, illa ghufira lahu, kecuali orang selesai membaca surah Yasin itu dosanya diampuni oleh Allah. Jelas. Waqra'uha 'ala mautakum, dan bacakanlah surah Yasin itu kepada orang yang apa? Mautakum itu apa? Terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan sakaratul maut, ada yang mengatakan setelah sakaratul maut. Makanya kalau di kampung saya kalau ada orang meninggal itu Yasin dulu, baca Yasin. Belum dimandikan, Yasin dulu. Kenapa? Menggunakan hadis ini. Kemudian hadis ini walaupun dhaif, ada ulama, ada tabi'in, ada sahabat yang juga mempraktikkan hadis ini. Apa? Iqra'u Yasin 'ala mautakum, bacakanlah surah Yasin kepada orang yang mau meninggal di antara kalian. Kenapa? Karena Yasin itu fadilahnya salah satunya memudahkan perkara-perkara yang sulit. Orang ketika sakratul maut itu menghadapi kesulitan. Maka kalau dibacakan Yasin bukan berarti agar segera mati, tidak, biar dimudahkan. Kalau memang umurnya sudah sampai di situ mau meninggal, semoga Allah mudahkan proses kematiannya. Kalau orang ini ternyata masih panjang umurnya, dengan dibacakan surah Yasin semoga dimudahkan untuk bisa disembuhkan. Hadisnya jelas ya. Iqra'u mautakum ala Iqra'u Yasin 'ala mautakum. Hadis yang kedua, hadis dari Abu Dawud. Iqra'u Yasin 'ala mautakum, bacakanlah surah Yasin kepada orang yang mau meninggal ataupun orang yang telah meninggal. Jelas? Pernah praktek ini? Ini keutamaannya. Ini kisah Imam Ahmad bin Hanbal berikan surah Yasin pernah dibacakan oleh seorang sahabat yang sedang sakaratul maut, yaitu Mudhaf bin Al-Harith At-Tumari. Pada ayat ke-40 Wadha'if kemudian wafat. Padahal hadis ini sebagian ulama apa? Tadi mendhaifkan. Tapi ada sahabat yang mempraktekkan. Ada sahabat mempraktekkan, dibacakan ketika ada orang sakaratul maut, namanya Wadha'if, sakaratul maut, dibacakan surah Yasin ayat 40 meninggal. Boleh. Dan kemudian apa? Idza qurat indal maiti khufifa anhu biha. Apabila surah Yasin dibacakan di sisi orang yang meninggal, maka sakaratul mautnya akan diringankan melalui bacaan ini. Berarti keterangan di sini dianjurkan dibaca sebelum meninggal. Paham? Jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi Yasin boleh dibacakan, insya Allah meringankan. Makanya yang sulit bayar utang, bacain Yasin. Gak selesai.
meninggal, apa kata Rasulullah? Idza matal insan inqata'a amalu illa min thalathin. Kalau ada orang yang meninggal terputus semua amal ibadahnya, pahalanya semuanya terputus, kecuali berapa? 3. Apa 3 itu? Shadaqatun jariyatun. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu. Di hadis yang lain itu ada 7. Nabi mengatakan sab'atun yajri lil 'abdi ajrahunna ba'da mauti fi qabri. Ada 7 kata Rasulullah amalan yang terus mengalirkan pahala kepada orang yang sudah meninggal di dalam kuburnya. Apa 7 amalan itu? Pertama, man 'allama 'ilman. Orang yang ngajar ilmu. Istri itu akan mendapatkan pahala ini karena dia langsung mengajarkan anaknya ilmu. Yang kedua apa? Setelah mengajarkan ilmu, yang kedua apa di hadis? Ini urutannya enggak berurut ya, Pak. Membuat sumur. Jadi al-khafara bi'run, menggali sumur. Ini pahala yang terus mengalirkan sampai orang itu meninggal selama sumur masih ada airnya. Makanya kalau jaringan mau ngambil ini, cari sumur yang kemaslahatannya banyak untuk satu desa atau mungkin untuk pondok takfir. Ini pahalanya besar. Jadi kalau jaringan mau sedekah yang agak banyak hartanya, cari yang menilai jariah. Pertama tadi guru atau mengajarkan ilmu. Yang kedua menggali sumur. Yang ketiga al-gharasa nahla, menanam pohon. Jadi nanam pohon itu mengalirkan pahala. Pohon apa? Pohon yang bermanfaat, kemudian lama proses tumbuhnya pohon ini. Artinya yang umurnya panjang. Kalau di zaman Nabi, nahla itu dimaknai kurma. Cuma kan kalau kita nanam kurma sekarang agak sulit. Kenapa? Banyak yang enggak buah. Banyak ada pohon besar tapi enggak buah. Karena memang tergantung juga dengan perawatannya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Au warasa mushafa. Orang yang keempat, orang yang mewarisi mushaf, yaitu Al-Qur'an. Jadi dengan naruh Al-Quran di masjid, kemudian Al-Quran itu dibaca sama orang yang di dalam masjid, maka selama Al-Quran ini bermanfaat, maka akan mengalirkan pahala. Cuma yang jadi masalah kalau ditaruh di masjid sekarang jarang dibaca. Di atas itu susunannya berapa kajian saya tonton persis. Berarti kalau persis itu apa? Nggak pernah dibaca. Tapi kalau berubah ganti, mungkin yang ini posisi di tengah, ini kemudian di pinggir, itu mungkin boleh dibaca. Makanya jaringan ibu-ibu ketika nikah dulu suaminya apa? Memberi alat sholat, ada mukena, ada sajadah Quran, tolong jangan disimpan. Pernah manguskan. Jangan, percuma. Kenapa suami itu berikan itu untuk apa? Dibaca. Maka apalagi jenengan lewat Quran dan pemberian suami dipakai untuk hafalan. Maka ketika Quran ini sudah rusak, hancur dimakan usia, hafalannya masih nempel, itu akan mengalirkan pahala. Makanya yang paling penting itu kalau mau mewariskan Quran itu, wariskan kepada pondok-pondok tahfidz. Karena dengan Quran yang kita berikan, dia bisa menghafalkan Quran, hafalannya akan tetap abadi. Itu yang disebut dengan pahala jariah. Atau yang paling indah kalau beli Quran di Makkah, Madinah, taruh di Masjidil Haram. Insya Allah itu awet. Cuma kalau di sana harus sesuai dengan apa? Standar, yaitu harus beli di percetakan apa itu? King Abdus Saud kalau nggak salah. Jadi harus itu. Kalau di luar itu percetakan pasti disortir, nanti dikeluarkan dari Masjid Nabawi. Beli yang di depan-depan pintu gerbang masuk itu orang punya jualan Quran, jangan beli di situ. Jadi kan bawa ke masjid, nanti ditaruh di masjid, itu pasti disortir. Karena itu kebijakan dari pemerintah Saudi. Kemudian apa lagi? Ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima,
au bana masjidah, orang yang bangun masjid. Selama masjid itu utuh, maka dia akan mengalirkan pahala. Yang keenam, orang yang mengalirkan air sungai, itu akan tetap mengalirkan pahala selama air sungai ini masih tetap mengalir. Dan yang terakhir, au taraka waladan yastaghfirullah, orang yang meninggalkan anak. Ketika orang meninggal dia masih punya anak dan anaknya mengistighfarkan kedua orang tuanya, itu pahala yang akan terus mengalir. Selebihnya semua amalan itu terputus. Sekarang yang kita bahas apa yang bermanfaat bagi jenazah yang dilakukan oleh orang lain di luar yang ini tadi ya, di luar yang apa? 7 sama yang 3 tadi. Jadi yang bermanfaat untuk jenazah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Apa yang pertama? Yang bermanfaat adalah doa. Ini bermanfaat. Makanya kalau kita disunnahkan membaca doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kita lihat surah Al-Hasyr yang ke-10. Walladzina, dan orang-orang yang ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka. Artinya orang-orang yang hidup setelah generasi yang meninggal. Kalau kita siapa yang datang setelah kita? Anak. Habis anak siapa? Cucu. Kalau orang tua kita siapa? Ya kita ini. Orang-orang yang datang setelah kematian mereka. Kemudian apa? Yaqulun, mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Wal ikhwanina, dan juga ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami. Kata mendahului itu apa? Meninggal. Bil iman, dengan membawa keimanan yang sama. Yang enggak boleh kalau orang tua kita, saudara kita mendahului kita tapi tidak membawa iman. Makanya bil iman ini yang enggak boleh didoakan kalau beda server, beda akidah, itu enggak boleh kita mendoakan. Makanya Allah katakan di surah At-Taubah yang ke-113 itu, maka najin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin, tidak layak bagi seorang nabi dan tidak layak bagi orang yang beriman ayyastaghfiru, untuk mintakan istighfar lil musyrikin, bagi orang-orang yang mati dalam kondisi musyrik. Tapi kalau masih hidup boleh didoakan, tapi bukan diistighfarkan. Nabi itu pernah mendoakan orang Yahudi. Ketika ada orang Yahudi, sengaja orang Yahudi ini mau bersih, sengaja pengen dapat doa dari Nabi. Orang Yahudi ini kemudian mendekat pada Rasulullah, habis itu bersin, dan bersinnya didengar oleh Rasulullah. Dia teriak alhamdulillah, kata orang Yahudi. Kalau kita kan spontanitas apa? Ya alhamdulillah, kan gak mikir bu kafir, bu pokoknya dengar kata alhamdulillah. Cuma Nabi tahu kalau itu orang Yahudi, memang sengaja mendekat pada Nabi. Ketika bersin, ucapan alhamdulillahnya dikeraskan. Ternyata Rasulullah pintarnya Nabi apa? Tidak membaca yarhamukallah, tapi Nabi apa? Yahdikumullah. Jadi kalau nanti ada Nasrani bersin alhamdulillah, jadi jawab dengan yahdikumullah, semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Sedangkan kalau muslim kan yarhamukallah, semoga Allah turunkan rahmat. Kenapa? Karena orang kafir tidak berhak untuk mendapatkan rahmat. Allah menyiapkan ada 100 rahmat. Innalillahi mi'ata rahmatin. Allah punya 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu Allah turunkan di bumi berapa? Anzala rahmatan wahidatan fid dunya. Dari 100 rahmat Allah turunkan baru 1 di muka bumi. Itu sudah diperebutkan oleh manusia, jin dan binatang. Manusia, jin dan binatang. Ini sudah diperebutkan. Untuk apa? Akhirnya binatang buas pun itu bisa menjaga anak-anaknya, bahkan tidak makan anak-anaknya. Ini dari kata rahmat. Sedangkan 99
milik siapa? 99 di mana? Pada hari kiamat. Makanya ada namanya Ar-Rahmanir Rahim. Kalau Rahman itu apa? Maha pemberi, pengasih. Siapa yang dikasih? Seluruh makhluknya. Makanya orang kafir pun juga dikasih oleh Allah, tetap dapat rezeki. Yang gak sholat tetap dapat rezeki. Tapi kalau Ar-Rahim, dari kata rahmat itu khusus untuk orang yang beriman, dan Allah berikan nanti pada hari kiamat. Jadi walladzina ja'u, dan orang-orang yang datang setelah mereka yang bermanfaat itu apa? Doa. Makanya kita baca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Baru ini untuk doa untuk kita. Wa la taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau biarkan ya Allah kedengkian di dalam hati kami lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka rahufur rahim, wahai Tuhan kami sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Hafal dari? Hafalkan. Ini doa yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Gak harus anak mendoakan orang tua, tapi saudara atau siapapun yang muslim, kalau kita doakan maka akan bermanfaat. Kita menggunakan doa ini karena ini doanya indah. Pertama, doakan orang yang sudah mati. Yang kedua, mendoakan untuk pribadi. Yang mendoakan yang sudah mati mana? Yaghfir lana wa li ikhwanina. Yang untuk diri kita apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan jadikan ya Allah di hati-hati kami masih ada ghillan, iri, dengki terhadap siapa? Orang-orang yang beriman. Jangan usah iri kepada orang yang beriman. Boleh iri dalam perkara apa? La hasada illa fi ibnatain. Enggak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Pertama apa? Orang yang hafid Quran, kemudian dia baca siang sama malam dan dipraktikkan Quran itu. Yang kedua, iri kepada siapa? Orang yang Allah anugerahkan harta, kemudian dia bersedekah siang sama malam, tersembunyi ataupun dengan terang-terangan, baru kita boleh iri. Sedangkan yang lain jangan pernah iri. Kenapa? Karena iri akan menggerogoti amal-amal kita. Tapi para jamaah rahmat Allah di masa satu yang bermanfaat bagi jenazah itu salah satunya adalah doa dari kaum muslimin. Masih ada banyak yang bermanfaat, masih ada 6 lagi yang bermanfaat. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk istiqamah menyiapkan bekal menghadapi kematian, dan semoga Allah jadikan kita pribadi yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.